Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini ada informasi terkait blog Natuna ya, disadur dari media online nawacitapost.com dengan judul Pengamat Hubungan Internasional (2) Indonesia harus siap sedia bahkan perang jika Malaysia caplok Natuna. Jakarta, nawacitapost.com. Muhammad Hasyim Muhammad Rusli, ilmuwan Malaysia yang dosen senior di University Sains Islam Malaysia dan asosiasi fellow di Institute of Oceanography and Environment, University Malaysia Terengganu menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian dari Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia dan tertuang dalam konsep Uttopossideti Juris atau pengakuan hak internasional tahun 1957 melalui Kesultanan Johor Merdeka. Pernyataan ilmuwan dari negeri jiran itu sepertinya dibiarkan pemerintahan Malaysia. Entah maksud apa hal itu dibiarkan. Yang jelas ilmuwan itu sedang dimanfaatkan Malaysia. Berpisahnya Sipadan dan Legitan dari Indonesia, kabarnya dimulai dari pernyataan ilmuwan negeri jiran yang kemudian dilindungi Malaysia. Arti lainnya, Malaysia ingin memancing Indonesia supaya masalah Pulau Natuna itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Padahal jelas-jelas lembaga internasional bagian dari PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, Kepulauan Natuna milik Indonesia sejak tahun 1982 hingga sekarang. Termasuk Laut Natuna masuk dalam zona ekonomi eksklusif atau SEE secara hukum internasional punya Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran secara lebih ilmiah, nawacitapost.com menghubungi pengamat hubungan internasional Frankie Roaring Senin 8 November 2021. Dalam hubungan internasional, setiap negara atau pihak berhak mengklaim tentang kedaulatan wilayahnya. Tetapi permasalahannya yang paling utama adalah siapa yang paling absah pengakuan klaimnya. Khusus terkait Pulau Natuna milik Malaysia, itu hanya klaim dari seorang ilmuwan Malaysia, bukan dari pemerintah Malaysia, tuturnya. Pengajar mata kuliah hubungan internasional itu menegaskan bahwa sebab Pulau Natuna itu sudah 56 tahun lalu berada dalam kedaulatan dan genggaman Indonesia. Dan ilmuwan itu jelas-jelas menyatakan betapa sulitnya mengklaim Pulau Natuna milik Malaysia. Sehingga tidak perlu diributkan, karena bukan negara Malaysia yang mengklaimnya. Yang jelas, kalau pernyataan itu sesuatu yang ilmiah, maka tugas kita adalah memberikan pernyataan atau pembantahan yang sifatnya ilmiah. Pemerintah kita juga melihat bahwa tidak ada sikap yang ditunjukkan dari pemerintah Malaysia yang secara konsisten terhadap klaim tersebut. Jadi kita tidak perlu membuang energi, tetapi kita harus selalu mempersiapkan diri, menyiapkan argumentasi, fakta dan data. Itu sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi perlu ditegaskan,
Pernyataan seorang ilmuwan Malaysia itu bukan bagian resmi dari pernyataan pemerintah Malaysia, tandas Dekan Visip UBK. Walaupun ada dan tidak ada klaim dari Malaysia, kita harus siap sedia untuk segala kemungkinan terjadi. Nah, demikian sahabatku, ya, yang berita yang saya bacakan dari nawacitapos.com. Nah, di sini kita bahas sedikit. Ini Pulau Natuna ini kan tempatnya minyak, gas, ikan, banyak di situ ya. Jadi belum Cina mengklaim wilayah sana, Laut Natuna Utara ya, datang lagi dari ilmuwan Malaysia. Nah, ini sebaiknya pemerintah Malaysia mengklarifikasi ini. Karena kalau didiamkan, itu artinya sama saja pemerintah Malaysia ini membiarkan itu terjadi. Maka sebaiknya pemerintah Malaysia segera membuat pernyataan biar ini tidak digoreng-goreng sana kemari. Ya kan? Nah, kalau ini digoreng sana kemari, ya mulai lagi panas-panas ini. Padahal satu rumpung Melayu. Ya kan? Kalau berbicara zaman kerajaan, berbicara Nusantara, berarti Malaysia, Brunei, apa kan masuk Nusantara. Nah, siapa yang mengklaim Nusantara itu? Atau kembali lagi ke zaman kerajaan-kerajaan begitu. Kalau berbicara masa lalu, ini kan berbicara pengakuan internasional sekarang. Nah, itu saya dulu pernah terjun di Natuna ya. Dulu itu tahun berapa ya? Kita latihan di sana, terjun di Natuna. Waktu itu saya sebagai komandan kompi kayak di Natuna itu, komandan kompi tim pertempuran waktu itu di 501. Jadi terjun di atas rawa-rawa ya. Nah, ya kalau nggak salah di situlah. Nah, itu Natuna memang daerah terluar itu, dan sekarang terus diperkuat ya di Natuna. Nah, ya sekali lagi mudah-mudahan ini pemerintahan Malaysia segera mengambil suatu klarifikasi biar tidak tergoreng ke sana kemari. Dan silakan sahabat Qurai Indonesia berikan pendapatnya terkait ini. Namun saya berpesan, hindari kebencian, hindari cacian, hindari hinaan, hindari cacian, hindari makian, hindari merendahkan maupun meremehkan. Ya, semoga pemerintah Malaysia segera membuat klarifikasi terkait pendapat ilmuwan ini, dan mari kita jaga persatuan ya, sesama umat baik Indonesia Malaysia harus tetap kompak. Oke, terima kasih, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.